Pictures of last night ended up on mine. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it moved. DJ remix. Yeah, we did some tabletops and we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. On a Friday night, yeah, we maxed our credit cards and we kicked out of the bar, so we hit the boulevard. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Agus Setiono. Saya mengajar di SDN 03 Suruh Kalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Saya mahasiswa Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dengan program studi pendidikan agama Islam tahun 2023. NIM saya 233212441. Saya akan melaksanakan ujian kinerja yang dilaksanakan di SDN 03 Suruh Kalang. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Saya disiapkan. Baik, anak-anak. Selamat pagi, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mulai lagi, yaitu pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo ketua kelasnya. Siap, gerak. Pada kamera putih. Hormat, gerak. Gerak. Posisi berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Ya, selamat pagi juga. Alhamdulillah. Setelah kita berdoa, ayo yang serius untuk memperlancar pelajaran kita. Setelah berdoa, kita membaca Al-Fatihah dulu bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kemudian kita membaca surat pendek, yaitu surat Anas. Kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Baik anak-anak, untuk selanjutnya untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap anak kita, maka kita menyanyikan lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Kita mulai 1, 2, 3. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. 1, Amir Muhammad Sulu, ya. Kemudian Alfian, ya. Kemudian Bintang Pamungkas, Kelvin, Chandra, kemudian Danu, Diandra, Paneda, Laras, Talita, Yusuf Kurniawan, Yusuf Kolil Azam, Fazila, Fauzan. Ya, berarti masuk semuanya ya ini? Sebelumnya Pak Guru mau tanya, di rumah kalian sering membaca Al-Quran tidak? Sering. Kemudian kita juga harus sering ibadah. Ibadah harus kita laksanakan semuanya. Kemudian siapa yang di sini sudah bisa membaca Al-Quran, adakah? Ya, alhamdulillah Ata juga ada. Kemudian terus selanjutnya, apakah kalian sudah belajar di rumah antara bab
yang kita belum bahas di rumah? Udah belum? Nah, kalau belum, coba dikeluarkan bukunya. Kita materi pada pagi hari ini yaitu bab 1 tentang apa? Tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Kemarin kita sudah mempelajari yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 tentang apa kemarin? Kandungan, isi kandungan. Nah, kemarin itu kita sudah mempelajari tentang cara bagaimana kita membaca Al-Quran dengan benar. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau evaluasi dulu kepada kalian. Kemarin kita sudah belajar membaca bagaimana cara membaca surat Al-Hujurat dengan benar. Yaitu kita kemarin telah mempelajari yang namanya apa? Bigu, gunah, kemudian kolkolah, apalagi mat. Dibaca mendengung apa? Artinya dibaca pendek. Kemarin sudah diberi warna yaitu nah, itu pelajaran kemarin. Sekarang kita mulai lagi membahas materi yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini kita bahas yaitu tentang isi kandungan atau pokok kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang bisa mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13? Nah, siapa yang berani membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dan artinya? Nah, kemarin sudah ada yang maju. Sekarang, kalau kemarin itu kita membaca surat Al-Hujuratnya, sekarang kita membaca artinya. Siapa yang berani maju? Nah, namanya siapa? Azel. Ya, Azel. Terima kasih Azel, maju untuk membacakan arti dari surat Al-Hujurat ayat 13. Yuk dimulai. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Lagi Maha mengenal. Ya, terima kasih kepada Azel. Sebelumnya tepuk tangan kepada Azel. Atas keberaniannya Azel bukan hanya bisa membaca, tapi yang penting berani maju dulu. Nah, ini ada hadiah buat Azel. Reward nih. Ada uang buat jajan. Ya, terima kasih juga. Untuk selanjutnya, karena kita sudah ada yang maju, di sini artinya hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, selanjutnya di sini yaitu isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13.
Satu apa itu? Ayat ini memberitahukan bahwa manusia berasal dari Ya. Ayat ini memberitahukan bahwa manusia berasal dari suatu keturunan yakni Nabi Adam dan Hawa. Kalian tahu tidak siapa manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Adam. Allah menciptakan 3 makhluk dulu, yaitu 1 setan, 2 malaikat, 3 manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, kemudian setan diciptakan dari api neraka. Betul. Kemudian yang terakhir adalah manusia. Siapa itu? Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam itu dimasukkan ke surga. Ke surga di situ karena Nabi Adam kesepian, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberi teman yang bernama siapa? Hawa, yang dijadikan istri. Nah, ketika di surga semua kebutuhan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dicukupi dan Allah Subhanahu wa taala memberi larangan kepada Nabi Adam dan Hawa. Larangannya apa? Siapa yang tahu? Larangannya apa? Ayo, siapa yang tahu tak beri ribet lagi. Nah, ini 7 jari tapi. Ayo. Larangannya apa? Yang tahu 7 jari. Ngacung dhisik. Kalau tidak ada, tidak mendapatkan uang. Larangannya adalah mendekati buah koldi atau memakannya. Jadi tidak boleh mendekati apalagi memakan buah koldi. Itu larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Adam. Karena setan itu sudah berjanji kepada Allah akan menggoda manusia dari Nabi Adam sampai keturunannya, maka setiap hari setan itu menggoda Nabi Adam, datang ke surga menggoda, mengajak, merayu Nabi Adam untuk mendekati atau memakan buah koldi. Karena setiap hari didatangi, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda dan memakan buah koldi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka dan mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa karena melanggar larangan Allah. Kemudian dilempar di bumi. Secara terpisah. Akhirnya bingung mencari keduanya. Bagaimana caranya bisa bertemu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan dan menjadi keluarga kecil, melahirkan anak yaitu Iklimah Labuda, Qabil dan Habil. Itu anak yang dilahirkan oleh Nabi Adam dan Hawa. Akhirnya setelah itu kita pernikahan antara kedua anaknya menghasilkan anak lagi terus sampai banyak sekali sampai pada kita. Jadi kita itu adalah saudara. Karena manusia yang pertama adalah Nabi Adam dan Hawa. Kemudian lama sekali lahir terus sampai tiba saat kita lahir. Itu asal mula kejadian manusia. Jadi manusia itu adalah satu keturunan Nabi Adam. Jadi kita harus bisa saling membantu. Tidak boleh saling menghina. Yang kedua, isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Apa itu? Keragaman adalah sunatullah karena Allah menjadikan berkembang sehingga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, keragaman adalah sunatullah. Sunatullah
Keragaman adalah sunatullah karena Allah menjadikan berkembang sehingga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi karena Allah itu sudah berkehendak dari Nabi Adam, kemudian keturunannya banyak sekali, berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Perbedaan itu tidak boleh dijadikan perselisihan. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang isi kandungan yang ketiga apa? Keragaman bukanlah untuk berpecah belah dan saling memusuhi, tetapi untuk saling mengenal dan saling memberikan manfaat. Nah, itu tujuannya kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda, yaitu untuk saling mengenal, tidak saling menghina. Apalagi kita sebagai keluarga. Di sini adalah satu keluarga di dalam kelas di sekolahan. Di sekolahan itu satu keluarga. Tidak boleh saling menghina, mengejek, membuli. Membuli itu piye? Membuli itu bagaimana? Mengejek, kemudian menganiaya, kemudian membuat geng-geng kecil, membuat kelompok-kelompok kecil untuk membuli satu anak dikeroyok. Ya, itu tidak boleh. Karena itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menimbulkan perpecahan. Ayo, yang gojek sendiri itu apa tadi? Artinya membuli apa artinya? Nah, kalau diterangkan Pak Guru itu harusnya kalian serius, jangan gojek sendiri. Nah, itu tadi apa? Membuli. Membuli itu tidak boleh, larangan Allah Subhanahu wa taala. Merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Tidak boleh. Kemudian selanjutnya, yang 4, seluruh manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Seluruh manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan adalah ketakwaannya. Ayo. Ada ribet lagi. Siapa yang bisa? Masih banyak. Kalau tidak bisa, sekarang saya mau, siapa yang berani bertanya kepada Pak Guru? Ada pertanyaan tentang isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Ayo, silahkan. Saya Pak, Ya. bolehkah kita ikut merayakan Natal? Bolehkah kita ikut merayakan hari Natal? Tidak. Oh, tidak boleh. Tapi kita boleh mengucapkan boleh. Seperti dalam surat Al-Kafirun ayat 13. Artinya apa? Siapa yang bisa ambil jari? Nah, nanti tak beri ribet. Yang suaranya keras. Solo dulu, maju. Lakum dinukum mbak, ya di sini. Artinya apa? Ya, untukmu agamamu, untukku agama. Siapa lagi? Yang ini, yang putri, silakan. Namanya siapa? Perkenalan dulu. Talita. Tepuk tangan dulu kepada Talita. Yang keras, 1, 2, 3. Yuk, Talita. Agamamu dan ikutku agama. Ya, betul. Nah, nanti saya kasih ribet. Baiknya, anak perhatikan. Ini di papan tulis, yaitu surat Al-Kafirun ayat yang terakhir. Bunyinya bagaimana? Lakum dinukum waliyadin. Ini kalian nanti dihafalkan surat Al-Kafirun, kemudian
kalian tulis surat Al-Kafirun tersebut. Ya, siap? Ya. Ya, ditulisnya rapi, pelan-pelan. Bagus. Ayo semuanya mengerjakan, tidak boleh bicara sendiri. Sip. Saya lihat pekerjaannya. Bagus, lumayan. Ya, ini juga lumayan. Terus ya, untuk latihan menulisnya supaya lebih baik lagi tulisannya. Terus selanjutnya, materi yang akan datang kita akan mencoba nanti anak-anak maju menyampaikan bagaimana kalian sudah belajar di rumah, bisa mengartikan, bisa menjelaskan secara singkat isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, untuk lebih semangat lagi supaya kita dalam belajar, kita break dulu, break, yaitu tepuk anak soleh. Sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, kafir, no. Yes, bagus. Ya, karena sudah waktunya habis, kita lanjutkan minggu depan. Kemudian ini kita, sebelum saya akhiri, saya mau mengevaluasi kalian. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru, nanti saya beri hadiah. Sebutkan isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa? Tujuh jari. Bagus. Nama siapa? Kanu. Ya, silakan. Ini memberitahukan bahwa manusia berasal dari satu keturunan, yakni Nabi Adam dan Hawa. Terus? Jika pada hakikatnya mereka setara. Ya. Yang kedua, keragaman adalah sunatullah karena Allah menjadikan manusia berkembang demikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang ketiga, keragaman itu bukanlah untuk berpecah belah dan saling memusuhi, tetapi untuk saling mengenal dan pengenalan yang baik akan terjalin kedekatan, kerjasama, dan saling memberikan manfaat. Ya, betul. Yang keempat, seluruh manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membedakan adalah ketakwaannya. Ya, betul. Yang terakhir adalah bahwa semua manusia itu di mata Allah itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Maka dari itu kalian harus meningkatkan yaitu ibadah kalian. Nanti kalian ada kegiatan yaitu sholat duha. Semuanya harus sholat duha. Nanti sholat luhur harus sholat luhur. Tidak boleh izin. Karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah amal perbuatan kita. Terus selanjutnya kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketuanya. Coba, karena waktu sudah selesai, kita tutup
tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Untuk selanjutnya coba ketua kelasnya memimpin berdoa. Dilanjut kepada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pulang, anteng-antengan dulu semuanya. Yang lebih anteng pulang duluan. Yuk sini. Ya, jadi jalan ya. Jangan bunceng di jalan. Kemudian sini. Ya, hati-hati. Ya. Terus yuk semuanya. Boleh? Yuk. Gak usah lari, gak usah lari. Lanjut.